etika batuk, bersin, meludah, dan cara menggunakan masker. Apabila kita batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas atau dengan tisu. Buang tisu dan masker pada tempat sampah. Jangan lupa melakukan kebersihan tangan setelah batuk atau bersin, baik menggunakan sabun dan air mengalir atau hand scrub. Etika meludah. Yang pertama, tidak meludah sembarangan. Yang kedua, gunakan tisu dan buang pada tempat sampah. Yang ketiga, jika tersedia gunakan wastafel atau toilet, jangan lupa siram dengan air. Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan kebersihan tangan. Cara menggunakan masker yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh masker. Yang kedua, cek kondisi masker, jangan gunakan masker yang sudah kotor dan basah. Yang ketiga, pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup masker. Yang keempat, pastikan tidak ada celah yang terbuka. Yang kelima, jangan sentuh area luar masker ketika sedang digunakan. Yang keenam, pastikan hanya menyentuh tali masker ketika akan melepas dan membuang masker. Cara memilah sampah atau manajemen pembuangan limbah. Sampah-sampah ini baiknya dibuang kemana ya? Yang pertama, sampah infeksius. Sampah infeksius adalah materi yang terkena darah atau cairan tubuh pasien yang berpotensi menimbulkan infeksi. Contohnya, sarung tangan habis pakai, masker, feses yang terkena darah, kantong darah, voli kateter, perban habis pakai. Silahkan masukkan semua itu ke dalam kantong sampah berwarna kuning. Yang kedua, sampah non-infeksius. Sampah non-infeksius adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis. Contohnya, sampah makanan, sampah pampers yang tidak terkena darah, sampah buah-buahan. Silahkan masukkan semua itu ke dalam kantong sampah berwarna hitam. Yang ketiga, sampah daur ulang. Sampah daur ulang adalah sampah yang dapat digunakan kembali melalui proses tertentu. Contohnya, botol plastik bekas, kolaf infus, kardus bekas, dirijen bekas, atau kaleng bekas. Masukkan ke kantong sampah warna bening. Dengan memilah sampah, mari lestarikan bumi mulai hari ini. Peran keluarga dalam pemantauan kondisi pasien di rumah sakit. Kenapa keluarga memantau? Kan ada perawat dan dokter. Memantau kondisi pasien oleh tenaga kesehatan, proses pemantauannya dilakukan dokter minimal 1 kali dan perawat setiap shift selama 24 jam. Yang kedua, cara pemantauan mulai dari tingkat kesadaran, keluhan pasien, dan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh. Yang ketiga, kategori kondisi pasien, mulai dari news hijau dengan kondisi stabil, news kuning dengan penurunan kondisi, news orange yaitu perburukan kondisi, dan news merah yaitu kondisi kegawatan.
Memantau kondisi pasien juga bisa dilakukan dengan peran keluarga. Apa saja sih yang perlu dipantau? Ada dua hal yang perlu kita pantau. Yang pertama, tingkat kesadaran pasien. Kemudian yang kedua adalah keluhan pasien. Tingkat kesadaran yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain, contohnya dengan keluarga. Yang kedua, istirahat tidur sesuai siklus. Kemudian, tingkat kesadaran menurun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak nyambung atau responnya kurang. Yang kedua, gelisah atau cemas berlebihan. Yang ketiga, cenderung merasa mengantuk. Dan yang terakhir, sulit dibangunkan. Keluhan pasien yang perlu diobservasi yaitu yang pertama, keluhan nyeri, yang kedua, keluhan sesak napas, yang ketiga, perdarahan. Skala nyeri dibagi menjadi 3. Yang pertama, nyeri ringan dari skala 1 sampai dengan 3. Yang kedua, nyeri sedang dari skala 4 sampai dengan 6. Dan yang ketiga, nyeri berat dari skala 7 sampai dengan 10. Nyeri yang mengancam nyawa adalah nyeri berat tiba-tiba dan terus-menerus, terutama di area dada, perut, kepala, dan pinggul. Keluhan sesak yang perlu diwaspadai yang pertama, nafas terasa berat. Yang kedua, nafas terengah-engah bahkan tanpa aktivitas. Yang ketiga, hidung yang kembang kempis secara berlebihan. Keluhan perdarahan yang perlu diwaspadai yang pertama, kencing darah. Yang kedua, rembesan darah pada balutan luka. Yang ketiga, batuk atau muntah darah. Yang keempat, feses darah. Kenali, awasi, dan laporkan. Cara pencegahan jatuh. Apa saja yang perlu dilakukan agar tidak ada kejadian jatuh? Yang pertama, dekatkan bel kepada pasien. Yang kedua, memasang pagar tempat tidur. Yang ketiga, merendahkan tinggi tempat tidur. Yang keempat, menyingkirkan dan merapikan barang-barang di sekitar tempat tidur pasien. Yang kelima, memanggil perawat bila pasien akan ke kamar kecil. Yang keenam, tidak meninggalkan pasien seorang diri. Yang ketujuh, menghidupkan lampu di malam hari. Yang terakhir, memberitahu dokter atau perawat bila ada obat-obat dari luar RSCM yang diberikan kepada pasien.
RSCM berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien selama perawatan, termasuk pasien-pasien yang beresiko tinggi jatuh. Selain upaya medis yang dilakukan tenaga kesehatan, kami memerlukan kerjasama Bapak dan Ibu dalam mencegah resiko jatuh pasien atau keluarga Bapak dan Ibu. Mari kita belajar tentang kebersihan tangan. Langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air dan beri sabun. Yang kedua, ratakan sabun pada tangan dan gosok searah. Yang ketiga, gosok telapak punggung tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok sela-sela jari. Yang kelima, kaitkan kedua ujung-ujung jari dan gosok perlahan. Yang keenam, gosok kedua ibu jari secara bergantian ke arah dalam. Yang ketujuh, gosok kedua ujung kuku secara bergantian pada telapak tangan. Yang terakhir, bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu. Agar lebih mudah diingat, kita singkat menjadi tepung, selaju, buku, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, ujung-ujung tangan, ibu jari tangan, dan kuku-kuku tangan. Perlu diingat, mencuci tangan dengan hand scrub atau hand sanitizer dilakukan dalam waktu 20-30 detik. Dan mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun dilakukan dalam waktu 40-60 detik. Cara mencegah luka tekan atau dekubitus. Luka tekan atau dekubitus itu apa sih? Luka tekan atau dekubitus adalah cedera pada kulit dan atau jaringan di bawahnya karena mendapatkan tekanan atau tekanan yang dikombinasikan dengan geseran dan atau gesekan dari tempat tidur, kursi roda, gips, pembidaian, atau benda keras lainnya dalam jangka waktu yang lama. Luka tekan atau dekubitus disebabkan oleh tekanan terus-menerus dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu sirkulasi dan oksigenasi. Faktor yang meningkatkan kejadian luka dekubitus, yang pertama, penurunan lemak tubuh. Yang kedua, penurunan aliran darah ke jaringan atau sel. Yang ketiga, pengeluaran feses dan urin yang tidak terkendali. Yang keempat, mobilitas berkurang. Yang kelima, kekurangan nutrisi. Yang keenam, usia lebih dari 60 tahun. Yang ketujuh, tekanan dan gesekan terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang kedelapan, kelembapan yang berlebihan. Dan yang kesembilan, ketidakmampuan berpindah dari tempat tidur karena sakit. Bagian tubuh yang beresiko terjadi luka tekan pada posisi terlentang, yaitu belakang kepala, bahu, siku, tulang ekor, dan tumit. Pada posisi miring, yaitu telinga, bahu, siku, pinggul, lutut, dan tumit. Pada posisi duduk, yaitu bahu, bokong, dan tumit. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, pastikan nutrisi seimbang.
Yang kedua, segera bersihkan feses dan urin. Yang ketiga, jaga agar kulit tetap bersih dan kering. Yang keempat, pada pasien dengan tirah baring, ubah posisi miring kanan dan kiri minimal setiap 2 jam. Yang kelima, lakukan pemijatan dengan lembut menggunakan minyak kelapa 2-3 kali sehari. Yang keenam, jaga agar linen atau spray tetap kering dan bebas kerutan. Cara memiringkan pasien, yaitu jika ingin miring ke kanan, luruskan kaki kanan dan tekuk kaki kiri. Kemudian, kaitkan tangan kiri ke bahu kanan dan bantu miringkan dengan memegang bokong dan juga bahu. Jika ingin miring ke kiri, lakukan sebaliknya. Cara memijat lembut area resiko luka tekan. Jangan lupa ya, gunakan minyak kelapa 2-3 kali sehari dan lakukan pemijatan dari bawah ke bagian atas.